Ya, selamat hari Minggu, salam Just Talk. Kemarin nggak ada video karena gue lagi malas aja bikin video. Kita bahas dua match, Liverpool dan Chelsea, tapi sedikit soal Atletico Madrid di mana di 4 pertandingan terakhir mereka sekali menang, 2 kali seri, sekali kalah. Which is cuma 5 poin dari possible 12 poin, kehilangan 7 poin. Seperti yang gue bilang, mereka pelan-pelan akan turun. Masih ketemu Madrid, ketemu Barca, dan sekarang selisih 6 poin. Kalau seandainya Barca menang lawan Cadiz besok di kandang sendiri. Sama Madrid pun udah selisih 6 poin. Jadi anything is possible, dan gue melihat ATM akan tetap turun ke bawah, yang ujung-ujungnya antara Barca dan Real Madrid yang menjadi juara La Liga. Oke, kita ke Chelsea dulu. Chelsea ketemu Southampton. Em, ya gimana ya? Kedua kali kehilangan poin lawan di bawah Tuchel. Pertama lawan Wolves, ini terakhir 3 kali menang, 4 kali menang, termasuk lawan Barnsley 4 kali kalau nggak salah ya, lawan Barnsley. 3 kali menang juga lawan tim papan bawah. Oke. Gua hanya lihat satu match yang gue benar-benar impress, yaitu di match pertama lawan Wolves, di mana Kovacic nggak ada dribblingnya, passing-passing, dia ngatur, dia minta bola, dia terlibat. Havertz dan Ziyech bermain very simple semua, cuman memang nggak menang, nggak cetak gol. Terus habis itu dirombak semua sama Tuchel, oke. Sistemnya nggak tetap 3-4-3 terus, udah 4-5-6 match 3-4-3, gue nggak tahu lah. Pokoknya dari Wolves nggak berubah 3-4-3, termasuk FA Cup dan lain-lain ya. Gue bilang ini karatan. Setelah match kedua atau ketiga, gue bilang ini ada penurunan dari permainan semenjak lawan Wolves. Cuman pada saat fansnya ngeliat mereka menang terus, seolah-olah happy, main bagus. Enggak, mainnya itu benar-benar menurun. Pemain agak dirombak, cuman kira-kira sekarang tahu siapa yang dimainkan oleh pada saat ini ya, yang diprioritaskan oleh Tuchel lah. Yang jelas Chilwell enggak, Reece James enggak. Reece James baru kemarin main 90 menit, padahal main hancur-hancuran. Ziyech enggak, Zero cadangan bergantian, Pulisic kayaknya juga cadangan. Mason Mount dimainin terus, Kovacic kayaknya jadi pemain inti, Rudiger jadi pemain inti. Padahal untuk gue Rudiger itu nggak banget, tapi ya sudahlah. Dan gue ngelihat kalau begini terus akan kalah beruntun. Mungkin kalau 2-3 kali kalah, Tuchel berubah. Kenapa gue tidak mau menilai? Karena ini baru match pertama, bukan pemain-pemain dia. Sorry, baru masuk dia dan bukan pemain-pemain dia. Jadi nggak bisa kita nilai. Kita kasih waktu mulai nilainya musim depan lah, di mana dia buang pemain dan di mana dia beli pemain. Oke. Matchnya bermain 3-4-3. Bedanya dengan Man City, Liverpool, MU, Arsenal adalah jarak antar lini itu dekat. Kenapa itu penting? Karena pada saat mereka melakukan through pass ke pemain depan hilang, itu mereka bisa cover karena lini kedua dekat. Oke, langsung high press, tidak memberi lawan ruang untuk menyerang. Tapi ini enggak, jarak antar pemain terutama lini tengah dan lini itu terlalu jauh. Benar-benar menyebar sekali. Sehingga kalau kehilangan bola, mereka nggak bisa ngepres. Ada ruang untuk lawan membangun serangan satu. Kedua, kalau mereka dapat bola, nyaris nggak ada yang bantu juga. Ujungnya mengandalkan skill atau long ball. Dan ya nggak berhasil. Golnya Chelsea itu kan dari penalti, yang stupid, memang like penalti, tapi stupid penalti yang sama sekali nggak perlu dari Danny Ings. Nah, masalahnya dengan 3-4-3 dengan 3 center back,
Mereka itu murni cover karena 3 orang, bukan 4 orang. Cover area. Nah, Minimano ini agak pinter. Dia berada antara dua defender. Sebenarnya ini hal yang standar yang dilakukan oleh semua striker. Berada di antara, karena kalau di cover man to man ya selesai. Berada di antara dan kebetulan dapat passing yang bagus dan finishingnya itu keren oleh Minimano, harus diakui. Dia nggak shoot langsung, dia capping dulu sampai Mendy jatuh baru dia finish. Apakah Soton layak? Soton itu sampai menit 30-an kalau nggak salah. Itu akurasi passing tahu berapa? 46%. Passingnya ancur-ancuran. Minimano di samping gol yang keren itu, dari 29 total passing sampai dia diganti, itu hanya 19 yang benar. Jadi sepertiganya itu salah passing. Kalau dia itu striker hebat, passingnya benar, itu mungkin akan lebih dapat banyak peluang. Oke. Jadi walaupun dia cetak gol, tapi bukan berarti ya dia main bagus ya. Mereka berempat 4-2 dan pada saat Chelsea melebar, oke, pemain Soton ikut melebar, jadi terjadi banyak sekali ruang di tengah yang tidak dimanfaatkan oleh Mason Mount, dan lain-lain, oleh Tammy Abraham, whoever lah yang main. Dan apa namanya? Ya karena gue nggak tahu instruksi apa yang diberikan oleh Tuchel ya. Intinya adalah mereka tidak memanfaatkan space yang ada dan jarak antar pemain terlalu jauh, sehingga nyaris nggak dapat peluang. Peluang itu di babak pertama Alonso yang shooting melebar. Di babak kedua sampai menit 70 satu shot on goal itu dari penalti. Sampai Rudiger frustrasi dari jarak 250 meter dia coba shooting. Dan ada beberapa pemain shooting dari jarak jauh. Itu karena mereka udah frustrasi. Werner ancur-ancuran. Oke. Nah, yang bikin gue kaget itu Hudson Odoi dimasukin babak kedua setelah 30 menit ditarik. You cannot do that. Ini anak muda dan dia sering bermain bagus. Hanya kebetulan mungkin dia malas-malasan atau dia kecewa atau gimana ditarik lagi. Nggak bisa. Lu membuat percaya diri pemain ini hancur, mempermalukan di depan. Dalam sepak bola itu kalau lu dimasukin ditarik lagi itu mempermalukan pemain tersebut. Gue rasa ini very bad move dari Tuchel, dan masukin Ziyech pun nggak kelihatan, nggak nyaman juga dengan main cuma 15 menit. Kalau gue bilang sih Chelsea akan menemui kekalahannya beberapa dengan bermain sistem seperti ini. Ya, apalagi kalau ketemu ya papan tengah ke atas lah. Karena menangnya itu kan lawan papan bawah. Oke, kita ke Liverpool. Liverpool setelah Desember 1924 kembali kalah ke-4 kali. Itu terakhir mereka kalah 4 kali beruntun dan hampir 100 tahun, 97 tahunan, hampir 97 tahun itu terjadi lagi di Anfield, di kandang loh. Dan kalahnya itu bukan lawan Man U, lawan City atau apa. Kalahnya itu lawan Burnley, Everton. Kalau misalnya gue udah lupa lagi, pokoknya tim papan bawah lah. Ada yang kirim gue list pemain yang cedera. Kalau lihat pemain yang cedera, itu murni pemain belakang atau pemain yang punya karakter bertahan. Yang penyerangnya itu cuma Jota doang. Oke. Tapi pemain inti yang penting dalam serangan itu bermain semua. Robertson, Alexander, Arnold, Trio Firmansyah, Wijnaldum. Itu main semua. Yang punya karakter menyerang, yang selalu membantu serangan lah. Oke. Jadi bukan alasan karena injury apa. Karena pelapisnya Trio Firmansyah itu udah musim ini karatan. Sebenarnya udah mulai musim lalu, udah karatan. Cuman karena mereka punya kredit banyak sekali poin, jadi kalah-kalah tetap juara. Untuk gue sih Trio Firmansyah, terutama Firmino itu harus dijual.
Firmino dengan Mane atau Firmino dengan Salah itu dijual. Nggak bisa mengandalkan tiga pemain ini lagi. Alexander-Arnold, Robertson mungkin akan ketemu performanya lagi. Lihat golnya si siapa? Richarlison ya, yang pertama itu murni kesalahan kalau gue bilang Kabak. 2 kali dalam 2 match IPL Kabak blunder. Tapi that's okay. Lu blunder, ya lu nggak bisa expect banyak dengan Kabak. Walaupun fans Liverpool yang kardus itu merasa Kabak akan jadi pemain hebat, tapi dan sekarang terbukti memang dia nggak berkualitas untuk bisa main selevel itu. Karena mungkin masih muda juga ya. Tapi kalau lu kebobolan satu dicetak 2 gol itu kan nggak ada masalah. Yang bikin gue bingung, gol itu menit ketiga loh. Jadi udah 97 menit ketinggalan. Klopp baru masukin Origi di menit 87, 86. Dan Curtis Jones yang akhirnya diganti juga untuk Shaqiri. Nggak ngerti gue kenapa Curtis Jones dimainin terus. Oke. Penalti itu kalau gue bilang bukan penalti ya. Trent Alexander-Arnold itu berusaha untuk sliding dan itu sah. Akhirnya bola lepas. Si Calvert-Lewin melangkahi, kena kepalanya, ya dia bangun, dia jatuh kan dia agak bangun dikit, terus dikasih penalti. Lucu. Komentatornya pun juga bilang itu bukan penalti. Gue bilang juga bukan, tapi gue nggak heran dan kalian nggak usah kesel karena kalah bukan karena penalti itu. Tapi ya kembali lagi wasit Inggris menunjukkan betapa buruknya kualitas mereka ya. Cuman gue nggak bisa ngomong banyak pertandingan, nyaris nggak ada peluang. Mainnya cuman gitu-gitu aja. Firmino mainnya hancur-hancuran. Pada saat passing-passing, crossingnya Alexander-Arnold banyak yang nggak nyampe. Passing-passingnya sampai, terus end passingnya gagal. Ya begitu terus berjalannya. Jadi cukup membosankan match ini. Cuman setengah peluang sekali-sekali shooting di tip sama Pickford. Atau ke arah Pickford 6 kali shot on target yang bahaya mungkin cuma 2. Sisanya terlalu bola gampang semua lah. Jadi apakah Everton bagus? Enggak juga. Liverpool ya hancur-hancuran. Terutama apa? Bukan dari sisi permainan. Kalau kita lihat 4 kali kalah, itu mereka menguasai pertandingan. Sampai 2/3 lapangan mereka menguasai. Malam ini pun mereka menguasai juga. Tapi pada saat masuk sepertiga lapangan, bingung. Nggak ada kreativitas. Kombinasi hancur. Finishing jelek. Lawan Red Bull, tidak ada satu peluang yang besar yang dari set play. Yang ada 2 gol dari apa? Kesalahan lawan, dikasih kado. Gitu fansnya masih ngeyel. Dan terbukti, memang trio Firmansyah masih karatan. Lu harus mengakui itu, sesimpel itu kok. Dan gue nggak yakin mereka bisa cepat bayar, tapi kita lihat. Karena pada prinsipnya kan 3 pemain ini punya kualitas. Tinggal mereka harus mendapatkan performanya kembali, itu aja. Oke, sementara itu dulu. Semoga hari Minggu matchnya nggak kalah serunya. MU lawan Arsenal, MU lawan Newcastle dan City lawan Arsenal. Oke, thanks for watching.